Betul. Artinya sumber dana 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Ya. Betul ya. Terima kasih. 17 Desember 2019, saudara bertemu dengan Wahyu Setiawan dan Agus Tio di Pejaten Village. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara Hasto hadir pada pertemuan tersebut? Tidak hadir. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kali ini KPK benar-benar dibuat malu semalu-malunya ya. Karena saksi kunci sudah didatangkan di persidangan dan belum bisa setidaknya membuktikan bahwa Hasto Kristianto ini terlibat perkara suap menyuap terkait Harun Masiku dan bahkan perintangan penyidikan. Nah, dari keterangan saksi kunci ini ditemukan fakta yang cukup menarik. Karena apa? Karena Hasto Kristianto yang menalangi 400 juta itu bisa dipastikan bohong. Karena kalau kita lihat pemberitaan dari sini misalkan ya, pengakuan ex-kader PDIP Saiful Bahri soal dana talangan dari Hasto ternyata bohong ya. Untuk membohongi istrinya dikarenakan Saiful Bahri ini pulang terlarut malam, kurang lebih seperti itu. Saksi Saiful Bahri mengaku keterangannya bahwa dana suap pergantian antar waktu DPR RI dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto adalah bohong. Pengakuan ini disampaikan Saiful saat dicecar pengacara Hasto, Magdir Ismail, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada 22 Mei. Dalam BAP itu, Saiful berbincang dengan istrinya pada 13 Desember 2019 disebut Saiful Hasto menyanggupi untuk memberi dana talangan 1,5 miliar untuk Harun Masiku, namun terrealisasi 400 juta. Ia menyebut dana talangan 400 juta untuk suap Harun dari Hasto. Namun Saiful mengakui keterangan tersebut hanya kebohongan kepada istrinya karena dirinya terlambat pulang. Pengakuan bahwa Saiful membohongi istrinya itu tertuang dalam BB tahun 2020. Nah, ini juga sangat lucu sekali ya, sangat lucu karena mentersangkakan Hasto Kristianto ini menurut saya sangat dipaksakan. Bahkan juga saksi-saksi belum ada setidaknya yang membuktikan Hasto Kristianto itu seperti yang dituduhkan oleh KPK. Dan ternyata terkait suap, terkait dana talangan 400 juta itu ternyata hanya bohong belaka. Ini seharusnya KPK bekerja profesional ya seharusnya ya, tapi malah ya, jadi seperti ini. Jadi ini memang sangat mengejutkan sekali. Pengakuan saksi kunci ternyata tidak cukup membuktikan keterlibatan Hasto Kristianto terlibat suap menyuap atau bahkan merintangan penyidikan oleh KPK. Ini bahkan dari Guntur Romli ya, ketika Saiful Bahri dicecar oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Bahwa dana operasional tahap pertama tersebut dari Harun Masiku yang diterima oleh terdakwa secara bertahap, yaitu pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar 400 juta rupiah. Ya. Betul ya? Betul. Artinya sumber dana 400 juta tersebut dari Harun Masiku. Ya. Betul ya? Terima kasih saudara saksi. Terkait dengan keseluruhan sumber dana, saudara saksi sampaikan dari Harun Masiku. Oke. Saya kutip ya. Oke. Dapat saya jelaskan bahwa dana sebesar 1.250 juta seluruhnya berasal dari Harun Masiku. Oke. Dan akan digunakan untuk kebutuhan operasional dalam rangka mendukung saudara Harun Masiku untuk dilakukan pergantian antar waktu menggantikan saudari Rizky Aprilia di Dapil Sumsel 1. Oke. Betul ya? Oke, ini kita biar persesuaian. Ya, seperti itu. Jadi tidak membuktikan ya, walaupun saksi kunci didatangkan di pengadilan, bahkan juga dari pemberitaan itu dikawal oleh penyidik KPK. Tetapi juga tidak bisa membuktikan Hasto Kristianto itu terlibat dalam kasus suap menyuap dan bahkan juga terlibat terkait perintangan penyidikan oleh KPK. Nah, artinya bisa dipastikan lah Hasto Kristianto bisa terbebas lah dari jeratan hukum ini ya. Ya, kita lihat saja lah besok. Semoga saja hakim bisa mengadili seadil-adilnya ya. Nah, ini dari Muhammad Guntur Romli. Kesaksian penting Saiful Bahri, saksi kunci. Sidang Kamis 22 Mei. Dana awal 400 juta dari Harun Masiku 16 Desember 2019. Dana keseluruhan
1.250.000.000 dari Harun Masiku. Tidak ada perintah dari Sekjen Hasto kepada Saiful Bahri untuk melakukan lobby-lobby. Saiful Bahri dikenalkan dengan Harun Masiku oleh Doni Tri Istiqomah. Tidak ada Sekjen Hasto dalam pertemuan antara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saiful Bahri di Pejaten Village pada 17 Desember 2019. Bantah keterangan Hasyim Asyari ex-KPU 16 Mei 2025. Pertemuan Sekjen Hasto dengan Tony Tri Istiqomah dan Saiful Bahri tidak pernah membicarakan dana. Lobby-lobby ke KPU adalah kesepakatan bersama antara Tony Tri Istiqomah dan Saiful Bahri yang didukung oleh Harun Masiku. Saat menemui Rizky Aprilia di Singapura, Saiful Bahri menerima dana operasional dari Harun Masiku. Saat menawarkan jabatan di BUMN ke Rizky Aprilia agar mau diganti merupakan inisiatif Saiful Bahri. Tidak ada perintah dari Sekjen Hasto. Tidak ada perintah dari Sekjen Hasto soal usulan pemecatan Rizky Aprilia. Saiful Bahri mengakui bahwa dia sempat dimarahi Sekjen Hasto terkait lobby-lobby yang menggunakan uang. Lobby-lobby dengan uang merupakan kesepakatan Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Nah, jadi sudah dipastikan ya, tidak ada saksi-saksi dan bukti-bukti yang menyatakan Hasto Kristanto merintangi atau bahkan melakukan suap menyuap. Ya, semoga sajalah Hasto Kristanto bisa terbebas dari segala tuduhan ya, karena tuduhan terkait Hasto Kristanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan itu sangat merugikan sekali ya partai PDIP. Dan semoga saja hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya ya, karena dari berbagai sidang di sini bahkan tidak ditemukan satupun saksi bahwa Hasto Kristanto merintangi atau bahkan melakukan suap menyuap. Dan bahkan saksi kunci ini juga menyebut tidak ada perintah dari Hasto, dan dana talangan yang dituduhkan Hasto itu bahkan juga tidak terbukti ketika Saiful Bahri di sini menjadi saksi di sidang Hasto Kristanto. Nah, ya semoga saja lah, saya berharap hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya ya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Raka, selamat malam, salam akal sehat, mohon klarifikasi dong viral percakapan Budi Ari yang menyerang PDIP dan BG. Nah, ini juga masih fokus ke Hasto ya. Ini dulu pemujamu Pak Jokowi, masih ingat nggak? Tri Paduka yang mulia Romli, yang lebih hakim daripada hakim. Untuk kasus sidang ini yang menjerat Pak Hasto, kita nggak mau komen apapun. Biar pengadilan yang membuktikan. Sepertinya clear dengan catatan Harun Masiku harus ditangkap dan dimintai keterangan. Baru benar-benar clear ini bareng. Ya, menurut saya juga seperti itu ya. Harun Masiku harus ditangkap. Seharusnya fokus dari KPK mencari Harun Masiku lah. Kalau Harun Masiku tidak ditangkap memang agak gampang ya. Ya seperti halnya kasus ijazah dari Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Menurut saya bisa clear dan juga jelas ya. Cuma 1,2 juta mah kecil. Saksi kunci ya. Lu jelasin dulu penyebutan ibu dalam sidang kemarin itu untuk siapa. Nah, itu bisa dipastikan bohong ya. Dan bahkan juga banyak yang mencatut nama Sekjen PDIP dan bahkan juga mencatut nama Ibu Megawati. Itu sangat biasa sekali, apalagi Hasto Kristanto menjadi sekjen ya, pasti banyak pencatutan nama. Ada tidak perintah dari saudara Hasto Kristianto kepada saudara saksi untuk melakukan lebih-lebih? Perintah secara langsung? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Saya sudah jelaskan tadi. Oke, ini mempertegas saja saudara saksi. Ya. Sudah akrab dan bekerja sama dengan Harun Masiku. Baru dikenalkan saat itu. Dikenalkan? Ya. Yang mengenalkan siapa? Doni. Doni, oke. Ya. Jadi hubungan saudara saksi dengan Harun Masiku melalui Doni Tri Istiqomah. Betul. Betul, ini mempertegas lagi. Pada pertemuan 17 Desember 2019, saudara bertemu dengan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio di Pejaten Village. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara Hasto hadir pada pertemuan tersebut? Tidak hadir. Tidak ada, terima kasih. Itu kan ada waktu saya diajak Doni ke rumah aspirasi, yaitu ketemu Pak Hasto waktu itu. Apakah di dalam pertemuan tersebut ada membicarakan dana? Tidak. Tidak. Ya. Terima kasih. Ya, berarti memang tidak terbukti ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.